Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mari berperilaku terpuji, berakhlak mulia, berbudi pekerti yang baik, yaitu gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, perilaku hemat. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 semester 2. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, apa sih arti dari gemar membaca? Gemar itu senang, suka membaca. Ini adalah bagian dari mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama itu surat Al-Alaq, Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama ini tentang surat Al-Alaq yang artinya Iqra itu membaca. Berarti di sini kita dianjurkan untuk senantiasa senang membaca buku. Kenapa? Karena buku itu adalah jendela ilmu, cakrawala dunia. Dengan membaca buku kita bisa mengetahui segalanya. Dengan gemar membaca akan mendapatkan ilmu. Pengetahuan yang kita peroleh dari membaca buku akan berguna bagi kita. Sebaliknya, kalau kita bermalas-malasan membaca buku, kalian sebagai seorang pelajar, kalian sebagai siswa tidak mau membaca buku paket atau buku-buku yang lainnya yang menunjang dengan pelajaran kalian. Ketika ada tugas tidak mau membaca, dengan pelajaran yang tidak kalian baca itu akhirnya kalian tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, ketika kalian mau melakukan atau mau mengerjakan tugas atau mengerjakan latihan, kalian bisa membaca buku yang sudah ada. Atau kalian boleh membuka buku-buku yang lainnya yang untuk menambah pengetahuan kalian yang bermanfaat untuk kalian. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, ada semboyan rajin pangkal pandai. Jadi ketika ada orang yang rajin, itu nanti akan mendapatkan kepandaian. Sebaliknya, orang yang bermalas-malasan, nanti jadinya dia bodoh. Malas pangkal bodoh. Bermalas-malasan, tidak ada manfaatnya. Disuruh belajar, disuruh menulis, disuruh membaca, kok ditunda-tunda? Ya tidak dapat apa-apa. Semakin banyak numpuk tugas-tugas itu. Semakin banyak PR-nya, ya numpuk juga PR-nya. Oleh karena itu kalian harus rajin pangkal pandai. Jangan malas pangkal bodoh. Anak-anak yang gemar membaca itu akan memiliki kelebihan. Apa diantaranya? Satu, menjadi pintar dan cerdas. Ketika diberikan tugas, dia akan bisa cepat selesai menyelesaikan tugas itu karena dia mau membaca. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang luas. Dengan pengetahuan itu kalian bisa menjadi anak yang cerdas. Yang ketiga, menjadi kreatif. Anak-anakku yang soleh dan solehah, selanjutnya perilaku terpuji, pantang menyerah. Pantang menyerah itu merupakan sikap yang selalu semangat dan tidak pernah putus asa. Ketika kalian belajar dengan nilai yang kurang bagus, tidak menyerah, akan terus belajar dan terus belajar. Sebaliknya, kalau kalian tidak mau mempunyai sikap yang kuat, kalian akan mudah menyerah. Kalau sudah mudah menyerah, akhirnya bermalas-malasan. Pantang menyerah itu merupakan sikap selalu semangat dan tidak putus asa. Coba perhatikan gambar berikut. Ada anak yang berangkat sekolah dengan jalan. Meskipun dia jalan dari rumah ke sekolah itu agak jauh, dia karena mempunyai semangat yang tinggi, dia tidak putus asa. Dengan senang gembira dia berangkat ke sekolah. Anak yang pantang menyerah selalu belajar dengan rajin, nggak bermalas-malasan. Ketika disuruh orang tua tidak ditunda-tunda. Suruh baca, dibaca. Tidak nunggu entar terus. Akhirnya dia bermalas-malasan. Nggak selesai tugas yang diberikan, numpuk jadinya. Tambah numpuk tugasnya jadi malas. Meskipun hujan, dia akan tetap semangat untuk berangkat belajar. Oleh karena itu kalian jangan mudah menyerah.
Kalau kalian menyerah, kalah kalian. Sama, ketika dibangunkan untuk sholat subuh, nggak bangun-bangun, nah udah itu, menyerah itu. Berarti yang menang setan. Manfaat anak yang mempunyai sikap pantang menyerah. 1. Memiliki sifat yang sabar. Orang yang pantang menyerah itu mempunyai sifat sabar, akan tekun, akan terus-menerus, akan belajar. Terhindar dari sifat malas. Dia akan terhindar dari sifat malas. Giat, lebih giat lagi dia. Lebih giat belajar, lebih giat membaca, lebih giat mengaji. Dan selalu semangat dalam menjalani hidup sehari-hari. Tidak bermalas-malasan. Tidak hanya memikirkan main dan main ini, main itu. Main game, main apa. Itu yang dipikirkan. Anak yang pantang menyerah selalu semangat dalam menjalani hidupnya. Senang untuk belajar. Semangat untuk belajar. Dan anak yang pantang menyerah akan menjadi anak yang berhasil cita-citanya. Bagaimana bisa meraih cita-cita kalau kalian tidak mau semangat untuk belajar? Harus semangat belajar, pantang menyerah. Oke? Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah. Rendah hati. Rendah hati adalah sikap santun kepada orang dan tidak sombong. Apa ciri-cirinya anak yang rendah hati? Jangan sampai kalian mempunyai sifat tinggi hati. Kalau tinggi hati itu sombong. Kalau rendah hati tidak sombong. Ciri-cirinya anak yang mempunyai sikap rendah hati. Selalu bersikap sederhana dan tidak berlebihan. Tidak sombong dan tidak pamer. Suka nunjuk-nunjukkan sesuatu hal yang baru. Bersikap ramah. Tidak acuh, tidak cuek. Yang keempat, selalu menghormati dan menghargai orang lain. Tidak gampang menjelekkan orang lain. Tidak senang mengejek orang lain. Tidak suka menghina orang lain. Tapi anak yang rendah hati, dia selalu menghormati dan menghargai. Oleh karena itu, kalian harus tanamkan sikap rendah hati. Jangan mempunyai sikap tinggi hati atau rendah diri. Kalau rendah diri itu namanya dia tidak mempunyai sifat optimis. Anakku yang soleh dan soleh. Selanjutnya, perilaku terpuji yaitu perilaku hemat. Hemat itu apa? Hemat artinya tidak boros. Tidak boros dan cermat dalam memanfaatkan segala sesuatu. Hemat pangkal kaya. Nah, orang yang mau kaya harus hemat. Tidak berlebih-lebihan. Dan harus mau kerja keras, pantang menyerah. Anak-anakku yang soleh dan soleh. Contoh perilaku hidup hemat. 1. Menabung sebagian uang saku. Ketika kalian diberikan uang saku sama orang tua 10.000 atau 5.000, tidak langsung dihabiskan. Sisanya ditabung. Nanti dengan tabungan itu kalian bisa manfaatkan untuk yang lainnya. Mau beli buku, mau beli tas, mau beli sepatu, mau beli pensil. Pakai uang sakunya. Tidak berboros. Yang kedua, merawat barang yang dimiliki seperti pensil, buku, penghapus. Ketika orang tua kalian sudah membelikan buku, penghapus, pensil, penggaris, ya harus dijaga. Punya penghapus satu ya dijaga dengan baik. Nanti lupa, kalau nggak lupa hilang. Diberikan buku juga gitu sama. Jangan suka disobek-sobek, dijadikan pesawat, jadikan mainan. Nah itu namanya boros. Sudah dibelikan buku sama orang tua pakai uang. Pakai uang itu dicari dengan cara kerja. Nah, belikan pensil ya harus dijaga. Punya pensil ditaruh sembarangan, lupa, hilang lagi. Nah, itu namanya tidak hemat, itu namanya boros. Ini hal-hal yang kecil. Karena itu kalian harus bisa menjadi anak yang hemat. Bisa menjaga barang yang diberikan orang tua. Diberikan bekal ya disisakan. Anak-anakku yang soleh dan soleh, apa sih keuntungannya kalian ketika mempunyai sikap hemat, perilaku hemat? Yang pertama, kalian mempunyai tabungan saat dibutuhkan. Ketika kita mempunyai tabungan, sewaktu-waktu bisa kita buat. Jadi, apa yang kalian butuhkan, yang kalian inginkan dengan uangnya sendiri, karena hasil dari uang bekal yang kalian simpan, bisa kalian beli. Yang kedua, barang atau harta yang kalian miliki tetap terjaga. Dan yang ketiga, mengajarkan kalian untuk hidup disiplin, teratur, dan akan tenang. Akan tenang.
Pensilnya hilang akan ini gelisah. Kalau pensilnya hilang, bukunya habis, gelisah juga. Anak-anakku yang soleh dan solehah, akibat dari kita tidak hidup hemat, akibat kita boros, tidak mempunyai uang tabungan saat dibutuhkan, barang yang kita miliki cepat rusak, hilang. Hidup tidak disiplin, tidak teratur, tidak tenang, tidak nyaman. Oleh karena itu kalian harus mempunyai sikap yang terpuji. Anak-anakku yang soleh dan solehah, belajar mulai dari sejak dini. Kalian senang membaca, hidup hemat, rendah hati, dan selalu kalian menjaga sholat 5 waktu. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kalian menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Guru, kalian nanti latihan ini nanti kerjakan. Silakan di buku tulis dan dicatat soalnya dan jawabannya. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.